saya mulai mempelajari itu Ustaz, yang saya dapatkan adalah Masya Allah, pertama memang tanah ini menjadi sebuah barometer daripada dunia itu sendiri. Maka ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi sekelilingnya, berarti kita meyakini kalau sekelilingnya saja diberkahi, apalagi di tengahnya. Maka ini seolah-olah menjadi kayak pilar yang menghubungkan antara bumi dan langit, yang menjadi penyebab kedamaian itu muncul. Maka dari situ saya mendapatkan satu fakta bahwa ketika kaum muslimin yang memang memiliki agama yang hak ini mengatur Baitul Maqdis, maka kedamaian di dunia itu tercipta selama beberapa abad, bahkan sampai ribuan tahun. Tapi ketika kaum muslim ini dipaksa untuk meninggalkan, atau agama yang hak ini dipaksa untuk meninggalkan tanah itu, maka kedamaian di dunia itu menjadi tercerai-berai. Jadi tidak hanya di satu tempat, tapi di tempat-tempat yang lain juga. Nah, jadi tanah ini sendiri sudah merupakan sebuah nilai sendiri, sudah value sendiri. Ternyata tidak hanya tempatnya. Saya kemudian membaca hadis, saya kemudian melihat beberapa dalil, ternyata orang-orangnya pun diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi juga barometer bagi akhlak penduduk dunia. Kalau seandainya sudah rusak akhlaknya orang-orang Syam, maka apalagi yang lainnya. Maka saya mendapati ada tempat yang mulia, ada orang-orang pun yang mulia yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang dari disitulah yang senantiasa menjadi kayak rahim peradabannya dunia. Nah, ketika saya kemudian lebih tertarik lagi dengan tanah Baitul Maqdis itu, kemudian sampailah saya pada kemudian beberapa hal-hal yang saya nggak ngerti. Oh, ternyata Masjidil Aqsa itu bukan yang berwarna emas. Ternyata Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks dan segala macam. Sampai pada satu titik, Ustadz tadi cuma fast forward aja, saya mendapati bahwa oh, ternyata problemnya lebih daripada yang saya duga. Ternyata ini bukan hanya problem kemanusiaan belaka, tapi problemnya lebih dalam daripada problem kemanusiaan. Tapi dia masuk dalam problem keyakinan, problem akidah, problem agama. Ustaz Felix, sebelum sampai ke uraian di problem itu, tentu kita ingin menjadikan argumentasi bincangan kita menjadi ilmiah, sehingga nanti argumentasi ini jadi referensi untuk teman-teman bisa baca juga gitu kan, jalurnya kemana, ini dari mana. Selain tadi Ustaz Felix juga mengutip makna dari Quran surah 17 Al-Isra di ayat yang pertama, ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, kan kalimat barakna haulah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Aqsa dan sekitarnya, dan ujungnya linuriyahu ya min ayatin innahu was-sami'ul basir, untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita semua. Karena ini hukum di kaidah ulumul Quran di asbabun nuzul mengatakan al-ibratu bi 'umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi ibrah, pesan, hikmah, pelajaran tidak terfokus kepada sebab ayat itu turun sepanjang katanya bermakna umum. Jadi ini general, jadi bukan hanya untuk Rasulullah diperlihatkan, tapi pesan besar kepada kita umatnya sampai kehidupan berakhir. Ada tanda-tanda kebesaran Allah di sini, dan disitulah Allah ingin melihat siapa yang mendengar pesan ini, siapa yang bisa merespon pesan ini. Karena itu ditutup ujungnya innahu was-sami'ul basir. Allah maha mendengar, Allah maha menatap dengan tajam. Nah, hanya barangkali kalau Al-Quran ini kita insya Allah mudah akses ya. Nanti ada turunan-turunannya, hadis juga kita bisa akses. Buku-buku Ustaz Felix, sebelum sampai kepada tadi detail keyakinan, bisa di-share kepada teman-teman buku apa yang Ustaz Felix jadikan referensi. Oh, sebentar Ustaz, saya ambil sebentar Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Baik teman-teman, nah ini ya, jadi saya ingin jadikan pertemuan kita ini ilmiah, jadi teman-teman juga bisa akses kan, kemudian referensinya ada, saling belajar, sehingga dengan itu insya Allah memperkaya wawasan. Ini yang ingin saya hadirkan sehingga isinya daging semua gitu ya. Ya, silakan Ustaz Felix. Ya, ini bukunya 3 jilid. Ini judulnya Buku Emas Baitul Maqdis. Ustadz Adi dapat salam dari teman-teman Institut Al-Aqsa. Jadi teman-teman Institut Al-Aqsa ini bekerja sama dengan peneliti dari ISRA, Ustadz Adi. Lalu mereka mengkompilasi ada ratusan riset, ada ratusan jurnal yang dikepalai oleh Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Nanti mungkin insya Allah beliau bisa menyapa Ustadz Adi satu saat nanti. Siap. Di buku ini beliau bersama anaknya ada Dr. Khalid Al-Awaisi, lalu kemudian mengadakan penelitian-penelitian, lalu kemudian riset-riset, sehingga mereka mendapatkan banyak hal yang kemudian saya jadikan sebagai rujukan untuk beberapa tulisan dan video saya. Nah, pada intinya yang mereka dapatkan memang Masya Allah, Ustaz. Salam, sebelum ke yang kedua, Ustaz Felix. Ya. Izin, titip salam juga sebelum saya lupa ke beliau, dan saya sudah dapat bukunya. Oh, Masya Allah, ya, saya baca baru volume 1 itu, yang Ustaz Felix sampaikan itu ada di halaman pengantar. Halaman 3 Romawi sampai 6 itu ya. Sampai situ. Oh ya, silakan teruskan Ustaz Felix. Jadi teman-teman, sebelum diteruskan Ustaz Felix, itu buku bagus sekali. Jadi itu dari rangkuman, ada 800 halaman dipecah jadi 3 volume.
kemudian kita bisa kaji. Itu sangat ilmiah sekali, sangat ilmiah ya. Artikel yang disusun dari referensi, dari turunan-turunan masa lalu ke geopolitik dunia, sampai dengan peta-peta yang lama terbaru, sampai dengan perjanjian-perjanjian yang dibagi kepada 4 bagian dari klasifikasi yang sampai saat ini ada di dunia. Dari one state solution yang dibagi 2 bagian, kan? Kemudian nanti two state solution ya. Kemudian juga yang nggak Israel, nggak Palestina, tapi ada yang lain. Itu saya kira saya support itu ya. Terima kasih teman-teman sahabat Aqsa menghadirkan buku itu luar biasa dan pencerahan, dan isinya argumentatif ilmiah. Jadi kalau mau disoal juga itu argumentasi. Jadi secara ilmiah, bukan keinginan-keinginan pribadi. Jadi kita bisa akses. Baik, Ustaz Farid silakan. Mohon izin, mohon maaf saya potong sedikit. Gak apa-apa Ustaz. Saya sangat senang sekali karena teman-teman sahabat Al-Aqsa juga semuanya menyaksikan dan mereka tadi kirim salam buat Ustaz Adi. Dan misalnya tadi saya sambung Ustaz, untuk meneliti batas-batas Baitul Maqdis saja itu mereka sampai harus meneliti beberapa hadis, lalu kemudian beberapa tarikh dan segala macam untuk mendapatkan sebuah batas-batas yang paling dekat dengan yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai Baitul Maqdis. Dan soalan istilah, soalan term juga sangat dibahas bahwa takrif Baitul Maqdis ini apa. Nah, maka di buku itu juga dijelaskan bahwa takrif Baitul Maqdis itu ada 3. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita membela Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis mana yang kita maksud? Apakah Baitul Maqdis bil makna Masjidil Aqsa, ataukah Baitul Maqdis bil makna kota yang sekarang disebut dengan Yerusalem, ataukah Ardul Muqaddasah?